Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrida Kurnia dari NIM A1D12145 dari ruang 001 dan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan, tantangan, masalah, serta perkembangan usia SD. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pada usia SD. Kebutuhan pada usia SD, kebutuhan akan pembelajaran. Anak-anak pada usia SD memiliki kebutuhan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan akademik mereka. Mereka membutuhkan pendidikan yang terstruktur dan lingkungan yang belajar yang positif. Yang kedua, kebutuhan akan persahabatan dan interaksi sosial. Anak-anak SD mulai menyadari pentingnya hubungan sosial. Mereka membutuhkan teman sebaya dan interaksi dengan orang lain untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan dukungan emosional. Anak-anak SD masih memerlukan dukungan emosional dari orang tua dan guru. Mereka perlu merasa didengar, dipahami, dan diberi perhatian untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional. Selanjutnya yaitu tantangan pada usia SD. Yang pertama yaitu ada penyesuaian dengan lingkungan sekolah yang baru. Maksudnya, anak-anak ke sekolah SD seringkali menjadi tantangan karena mereka harus beradaptasi dengan rutinitas baru. Yang kedua ada tantangan akademik. Anak-anak pada usia SD menghadapi tuntunan akademik yang semakin kompleks. Mereka harus membaca, menulis, dan menghitung dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu ada tantangan sosial. Itu interaksi dengan teman sebaya dan dapat menjadikan tantangan bagi beberapa anak. Selanjutnya itu ada masalah pada usia SD. Nah, masalah kesehatan, anak-anak pada usia SD dapat menghadapi masalah kesehatan seperti flu, pilek, infeksi telinga, dan masalah gigi. Adapun masalah perkembangan, setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Lalu, masalah sosial dan emosional. Beberapa anak dapat mengalami sosial atau emosional seperti kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, kecemasan, atau kesulitan mengontrol emosi. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan usia SD. Yang pertama itu perkembangan fisik. Pertumbuhan tubuh. Pada usia SD, anak-anak biasanya mengalami pertumbuhan tubuh yang cepat. Mereka mungkin juga mengalami peningkatan berat badan dan ketinggian. Peningkatan koordinasi motorik anak-anak SD semakin membaik. Mereka lebih terampil dalam melakukan kegiatan fisik seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga. Perkembangan indera anak-anak SD semakin matang. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan semakin baik. Adapun perkembangan emosi, yang pertama yaitu perkembangan emosi dasar. Anak-anak SD mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang emosi. Mereka dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan seperti kegembiraan, sedih, marah, dan takut. Lalu ada peningkatan kontrol emosi. Kontrol emosi anak-anak SD menjadi lebih baik, meskipun mereka masih bisa mengalami ledakan emosi atau kesulitan mengelola emosi yang kuat. Lalu ada empati. Anak-anak SD mulai memahami perasaan orang lain dan dapat menunjukkan empati mereka terhadap teman-teman mereka. Lalu ada perkembangan kognitif. Peningkatan kemajuan berpikir logis, anak-anak SD mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat yang kompleks. Adapun perkembangan kemampuan bahasa mereka, kemampuan berbicara, membaca, dan menulis anak-anak SD semakin berkembang dengan pesat. Mereka dapat mengungkapkan ide dan gagasan mereka dengan lebih baik.
Adapun perkembangan keterampilan pemecahan masalah, anak-anak SD mulai belajar mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Adapun perkembangan sosial, yang pertama yaitu persahabatan. Anak-anak SD mulai mengembangkan persahabatan mereka yang lebih stabil dan signifikan. Lalu ada kemampuan berinteraksi sosial. Anak-anak SD dapat berinteraksi dengan baik dalam kelompok-kelompok kecil dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada peran gender. Anak-anak SD mulai menyadari perbedaan gender dan peran gender yang diharapkan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah perkembangan moral. Kesadaran akan aturan dan norma, anak-anak SD mulai mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan norma yang mengatur perilaku mereka. Lalu, pemahaman tentang konsekuensi. Mereka mulai memahami konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka dan belajar membedakan antara benar dan maupun yang salah. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.